Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya, channel Hidatek Ilmu Komputer ya. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara penerapan CSS, bagaimana cara pengaplikasiannya juga ke HTML. Kita akan bahas secara detail, saya kupas tuntas dari segi pengertian, cara kerja, dan sebagainya. Oke, langsung saja ke pembahasan, kita ke laptop ya. Video sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana HTML, terus konsep mendesain full HTML itu seperti apa, sudah saya bahas di video sebelumnya. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengkombinasikan antara HTML dengan CSS. Oke, langsung saja ke laptop ya. Perlu diketahui secara definisi apa itu CSS dan bagaimana cara kerjanya. Singkatan CSS itu adalah singkatan dari dari kepanjangan Cascading Style Sheet, digunakan untuk mengformat tata letak halaman web. CSS dapat digunakan untuk menentukan gaya teks, ukuran tabel, dan aspek lainnya dari sebuah halaman web yang sebelumnya hanya dapat didefinisikan ke dalam halaman HTML. Jadi diistilahkan CSS itu ibarat make up ya, make up. Kalau HTML itu ibarat tubuh di mana tanpa make up itu orang itu mungkin tidak cantik ya. Jadi CSS itu seperti itu. Sudah dibahas sebelumnya di video sebelumnya itu, kalau kita mendesain full HTML itu tampilannya itu agak kaku ya. Kalau kita kombinasikan dengan CSS itu lebih cantik dan lebih menarik. Jadi pembahasannya di sini CSS itu apa, bagaimana caranya itu sudah dijelaskan di slide pertama. Terus apa CSS termasuk bahasa pemrograman? Perlu diketahui HTML dengan CSS itu secara teknis itu bukan bahasa pemrograman, hanya struktur halaman dan tampilan saja. Tetapi sebelum beralih ke JavaScript dan bahasa asli lainnya, ya seperti PHP, mungkin Oracle, ASP, dan lain-lain, Anda perlu mengetahui dasar-dasar HTML dan CSS untuk membangun sebuah front-end website atau aplikasi agar tampilannya juga lebih menarik dan user friendly nantinya. Oke, next. Perlu CSS itu ada dua teknik penulisan di CSS itu. Yang pertama adalah eksternal, internal, dengan inline. Eksternal itu ini contohnya di atas ya. Eksternal itu jadi kita membuat file HTML dengan file CSS-nya itu beda. Terus kita panggil menggunakan atribut href. Atribut href, ingat ya, atribut itu dengan elemen itu beda, sudah dijelaskan di video sebelumnya. Terus internal ya, internal yaitu penulisannya, contohnya seperti ini. Penulisannya itu jadi satu dengan teks atau halaman HTML-nya. Itu jadi satu. Kalau eksternal itu antara file HTML dengan file CSS-nya itu beda. Yang mana file CSS-nya yang ini, mysite.style.css, ini hanya satu sampel aja. Terus kalau internal ya, itu jadi satu dengan halaman HTML-nya. Itu jadi satu di sini. Dengan halaman HTML-nya. Entah teman-teman mau menuliskan di posisi di dalam tag head atau di dalam tag body, itu terserah. Intinya satu halaman dengan HTML. Terus bagaimana penulisan
inline ya. Penulisan inline itu seperti ini. Penulisan inline-nya seperti ini. Jadi, penulisannya itu ada di dalam teks, di dalam tag HTML secara inline, menggunakan atribut style, menggunakan atribut style. Jadi seperti ini, menggunakan atribut style. Ini CSS-nya ya, font size 40 pixel, color violet, dan seterusnya. Ini perbedaannya ya, perbedaan eksternal, internal dengan inline. Ini yang perlu diketahui. Terus rules, apa itu rules? Rules itu adalah pengelompokan ya. Ini langsung ya, pengelompokan satu atau lebih properti CSS yang akan diterapkan pada satu atau banyak kepada target tampilan masing-masing elemen HTML. Jadi rules itu adalah sebuah pengelompokan properti ya. Jadi eh, properti apa? Ya, nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Ini konsepnya rules itu adalah pengelompokan properti. Jadi satu selektor itu bisa ada beberapa properti. Rules itu terdiri dari CSS selektor ya, dan seperangkat properti CSS. CSS selektor menentukan elemen HTML apa yang akan ditargetkan atau yang akan dieksekusi dengan aturan CSS. Properti CSS menentukan tampilan elemen elemen HTML yang ditargetkan. Berikut ini adalah contoh aturan CSS. Contoh CSS rule ini ya. Nanti kita langsung praktek aja biar lebih paham ya. Ini kita teori dulu biar teman-teman paham secara teori dan secara praktis. Jadi ini namanya CSS rules ya. Jadi pengelompokan properti. Jadi ini namanya properti border, font size, ini namanya properti. Terus div ini apa? Div ini adalah selektor. Konsep penulisan di CSS itu yaitu yang pertama ada selektor ya. Ini namanya selektor ya. Saya tulis saja ya biar paham. Rumus penulisan di CSS secara general ya. Yang pertama adalah selektor. Terus kurung kurawal ini ya. Properti titik 2 value semikolon. Ya, semikolon itu titik koma ya. Terus tutup kurung. Jadi ini konsep penulisan secara general ya. Ada selektor, ada properti, terus ada value. Nah, di dalam kurung ini adalah namanya description. Jadi pendeskripsian dari sebuah selektor. Nanti selektor ini akan dieksekusi menyesuaikan dengan target-target properti. Maksudnya selektor itu mau dieksekusi seperti apa. Jadi itu konsep secara general. Nah, ini mana selektornya? Ini selektornya adalah div. Nanti ada pembahasan tentang selektor, khusus selektor ya. Selektor itu banyak ya di CSS. Terus ini adalah border, ini adalah proses termasuk dalam properti. Jadi rules itu adalah pengelompokan dari beberapa properti. Penulisannya itu lebih dari satu properti itu boleh. Jadi itu namanya CSS rules. Selektor itu juga bisa lebih dari satu. Bisa selektor. Itu bisa lebih dari satu. Properti juga bisa. Terus value juga bisa lebih dari satu seperti ini. Ini sebenarnya kalau kita eh, kita lebarkan, maksudnya kita deskripsikan lagi,
1 pixel solid black ini asalnya adalah yang pertama border size, terus border white ya, terus border color. Jadi ini dijadikan satu penulisannya secara, eee, kompleks ya. Nanti kita bahas secara detail ya. Kok bisa jadi seperti ini kita akan bahas di, eee, selanjutnya di slide selanjutnya. Langsung praktisnya nanti aja, biar, paham. Terus properties, CSS properties itu adalah sebuah, style dari aspek sebuah elemen. Contoh, eee, CSS properties ini sampelnya ya. CSS properties yaitu div nih. Nah ini tapi penulisannya secara, inline ya di dalam tag inline. Tadi sudah dijelaskan bagaimana penulisan inline, eksternal dengan internal. Ini secara inline, selektornya yang mana, propertiesnya yang mana ini ya, order, ini properties, border ya, border, terus font size ini properties namanya. Sudah dijelaskan tadi yang di slide ini. Ini properties, ini bedanya cuma, format penulisan. Soalnya ini penulisannya, formatnya secara eksternal dengan internal. Kalau ini penulisannya secara, inline. Jadi ada di dalam tag. Yang properties yang mana? Yang ini border, terus ada font size. Nah, ini perlu teman-teman ketahui. Pak, katanya konsep penulisan di CSS itu ada selektor, ada property, terus ada value. Ini selektornya mana? Selektornya itu langsung include. Selektornya itu tidak perlu didefinisikan lagi, yang mana? Jadi dia mengikuti elemennya langsung. Elemen yang mana? Ini elemen. Teman-teman mungkin bingung tentang elemen, saya jelaskan ya. Elemen itu adalah, sebuah komponen yang jatuh setelah tag, ya. Ini tag, ini elemen. Nah, selektor itu penulisan secara inline, selektor itu berarti langsung ikut atau langsung mendefinisikan, mengeksekusi tag yang ditempati oleh, eee, CSS style tersebut. Contohnya contohnya ya, ini elemennya yang mana? Oh, elemennya ini adalah div. Otomatis div ini posisinya ya secara, eee eee, perspektif ya, posisinya dia, jadi selektor. Kan konsep awal penulisannya kan ada selektor, ada kurung, terus ada property titik 2 value, semikolon. Nah ini secara teknis penulisannya kan seperti itu. Tapi secara inline penulisannya, selektor itu langsung, mendefinisikan dari elemen HTML tersebut, paham ya? Selektor itu berarti langsung, mendefinisikan dari elemen HTML tersebut. Jadi langsung otomatis yang menjadi selektor itu adalah elemen HTML-nya. Jadi seperti itu. Perhatikan, ini saya secara teori dulu, nanti langsung praktek. CSS selector ini, ada beberapa CSS selector, eee, yang perlu teman-teman ketahui ya. Yang pertama ada universal selector, ada element selector, ada class selector, ada ID selector, ada attribute selector, group selector, child selector, descendant selector, adjacent sibling selector, general sibling selector, pursuit classes, dan pursuit element. Jadi ini ada beberapa selektor yang perlu teman-teman ketahui nanti, bersama nanti sambil kita praktek ya, biar paham fungsinya.
Perbedaannya seperti apa? Nanti kita bahas. Oke, universal selector adalah tandanya universal selector menggunakan bintang. Fungsinya apa? Ya, fungsinya apa kalau menggunakan bintang? Berarti universal selector itu mengeksekusi semua page yang ada di halaman website. Paham kan ya? Universal selector ini tandanya itu adalah bintang. Lah, bintang ini berarti fungsinya adalah untuk mengeksekusi keseluruhan yang ada di page. Contoh, eh, bintang di sini posisinya menjadi selektor. Terus propertinya apa? Propertinya adalah font size, value-nya adalah 8 pixel. Berarti keseluruhan halaman page itu font size-nya adalah 8 pixel. Oke, langsung praktek aja ya biar tidak eh, bingung. Kita langsung praktek aja. Perhatikan, saya praktekkan ini aja dulu ya. Eh, yang ini penulisannya, biar teman-teman paham. Kita pakai doctype aja. Oh ya, di-save dulu ya. Jangan lupa HTML itu ekstensinya .html. Kalau CSS itu ekstensinya .css. Jangan lupa. Index ya, langsung index aja. Index.html, HTML atau .htm bisa. Ini hapus ya. Nah, ini sudah otomatis ya. Otomatis maksudnya langsung struktur inti dari HTML itu sudah ada. Jadi ingat-ingat di video sebelumnya sudah saya bahas structure dari penulisan HTML itu seperti apa. Ini ya, ini adalah structure inti. Teman-teman bisa dilihat di video sebelumnya. Oke, penulisan secara eksternal dulu ya. Bagaimana? Perhatikan kita buat file CSS-nya dulu. Kita save ya. Jangan lupa disatukan dengan file HTML-nya atau bisa kalian buatkan folder di dalam folder index.html terserah. Kalau saya lebih taruh di luar aja. Kita kasih nama style.css. Save. Sudah kan ya? Nah, kita panggil di sini. Kita panggil dengan link ya. Nah, ini langsung otomatis ya. Rel ya. Rel ini adalah style sheet ya. Atribut rel itu kita isi dengan style sheet. Ini menandakan bahwa link ini adalah kegunaannya adalah untuk memanggil sebuah objek dari style.css atau objek file CSS-nya. Kita panggil di sini style.css. Nah, ini secara otomatis ini sudah terhubung. Bagaimana cara kita membuktikan? Perhatikan ya.
Di sini kita membuat tag elemen B ya, bold ya, seperti ini aja biar cepat ya. Makanya video sebelumnya itu kalian tonton dulu biar ketika nyampe di materi CSS ini biar tidak bingung. Pak itu diotomatiskan kok tidak satu-satu. Di video selanjutnya itu sudah dijelaskan. Jadi kita sampelnya pakai tag elemen B ya. Kita tuliskan di sini belajar website. Terus kita di CSS-nya itu kita tulis B ya. Perhatikan, nanti ini ada pembahasan ya. Ada pembahasan tentang selektor menggunakan elemen HTML. Ini menggunakan elemen HTML kan ya, B ya. Kita deskripsikan ya. Kita deskripsikan. Anggaplah color. Propertinya color. T2. Red ya. Atau bisa pakai hexa, kode hexa. F00. Terserah atau pakai tulisan red, terserah. Coba kita jalankan ya. Nah ini dia langsung tereksekusi menjadi merah ya. Jadi seperti itu. Ini cara penulisan internal. Eksternal. Penulisan secara internal sama ya. Coba kita hapus dulu ini ya. Kita contohkan penulisan secara internalnya. Ini kan secara eksternal. Penulisan secara internalnya kita tinggal panggil style ya. Nah, style ini, tag elemen style ini kegunaannya adalah untuk memanggil sebuah fungsi dari CSS. Ini kan sudah dihapus ya untuk koneksinya ke secara eksternalnya, kita penulisan secara internal. Sama juga, bedanya itu cuma ini penulisannya. Ada awalan tag elemen style. Penulisan sama juga seperti tadi, dieksekusi dideskripsikan menjadi color red atau pagar F00 terserah. Itu secara hexa, penulisan secara hexa. Itu sama saja. Oh, sorry ya, ini kurang R-nya ya. Nah, ini sama juga penulisannya. Jadi tidak ada bedanya fungsinya ya, fungsinya itu tidak ada bedanya, perbedaannya cuma diawali oleh tag element style. Nah, ini secara internal. Kalau secara inline seperti apa? Coba kita hapus. Kita langsung penulisannya di dalam tag. Langsung kita buat atribut style ya. Color red. Sama juga. Nanti, nah ini sama. Jadi itu perbedaannya. Konsepnya penulisan secara eksternal, internal dengan inline. Itu bedanya. Terus kita langsung praktek ya. Secara rule ya, rule. Jadi rule di sini menggabungkan dari beberapa properti menjadi satu. Contohnya seperti apa? Kita langsung praktekkan. Nah ini kan color
red ya, terus semikolon ya. Ini penggabungan secara apa? Secara CSS rules, penggabungan properti ya. Penggabungan properti. Di sini kita kasih font size saja ya. Font size kita kasih 20 pixel ya. Save. PX ini adalah pixel ya. Satuan yang biasa digunakan itu yang lumrah itu pixel, ada kalanya ems, ada kalanya eh, sentimeter. Terserah teman-teman. Ini lebih besar ya. Kalau 30 seperti itu. Sama juga ketika kita penulisannya kita langsung copy aja. Kita langsung praktek pakai yang eksternal aja. Berarti kita di sini langsung copy yang tadi, penulisannya seperti ini. Nah, sama juga, nah, fungsinya sama, cuma bedanya penulisan eksternal, internal dengan inline. Jadi seperti itu. Ini CSS rule ya. Jadi penggabungan dari beberapa properti. Ini properti namanya. Ingat-ingat ini properti ya. Terus ini adalah value. Ingat-ingat. Ini jangan lupa semikolonnya. Ini value. Ini namanya selektor ya. Selektor. Paham kan ya? Paham? Oke. Ini sudah tadi. Ke universal selector ya. Universal selector sudah saya bahas tadi. Universal selector itu adalah tandanya adalah selektornya adalah bintang. Bintang ini maksudnya adalah pengeksekusian halaman web secara global. Keseluruhan maksudnya. Jadi kalau ada tandanya bintang, font size-nya 8 pixel, berarti seluruh page yang terlink, yang terkoneksi dengan file CSS yang ada istilahnya bintang, propertinya font size 8 px, berarti dia akan tereksekusi menjadi 8 pixel keseluruhan font size-nya semua. Jadi itu bintang. Kita langsung praktekkan. Nah, seperti ini ya. Kita ubah bintang aja. Di sini kan B, tag B ya. Tag B. Tag elemen B, bold. Jadi di sini kita pakai tidak memakai selektor bold B, tapi kita langsung bintang. Berarti ini yang keseluruhan ya, keseluruhan. Kita refresh lah. Ini dia tetap. Kenapa? Kenapa kok istilahnya dia tidak memanggil selektor B, tapi menggunakan bintang? Sudah dijelaskan tadi. Bintang itu konsepnya adalah mengeksekusi keseluruhan page, keseluruhan halaman. Jadi di sini hasilnya akan dieksekusi keseluruhan walaupun kita tidak memakai tag bold. Jadi seperti itu, kita pakai bintang. Oke, paham kan ya? Terus elemen selektor ya. Nah ini elemen selektor itu adalah konsep penulisannya kita memanggil elemen tag-nya, tag HTML-nya. Tag elemen HTML-nya. Contohnya apa? Contohnya seperti tadi. Kita memanggil langsung dengan selektor B. B itu artinya bold ya. Bold. Sudah dipraktekkan tadi. Nah, ini coba B. Langsung save. Ini langsung namanya elemen selektor ya. Jadi
selektornya itu berupa elemen HTML. Banyak elemen HTML kurang lebih 150-an lebih lah. HTML5, HTML4 dengan HTML5. Walaupun ada HTML4 itu yang sudah tidak dipakai. Itu ada. Jadi seperti itu. Nah, ini sama. Bedanya nanti ketika kita menulis yang lebih banyak, akan mengetahui fungsi-fungsinya yang lebih detail. Kita next bahasan. Nah, class selector ya, ini perlu diketahui. Banyak teman-teman yang tidak paham, termasuk untuk pemula ya. Ada yang namanya class selector ya. Class selector ini adalah penulisannya diawali dengan titik. Diawali dengan titik. Class selector ini adalah penulisan pemanggilan selektor dengan menggunakan value. Value dari sebuah atribut. Value dari sebuah atribut. Class selector adalah pemanggilan value, pemanggilan selektor menggunakan value dari atribut class ya, dari atribut class. Paham dari sini? Class selector adalah pemanggilan value dari sebuah atribut class. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, ingat ya, ingat tandanya ya, tandanya dia adalah value dari sebuah atribut class, tandanya adalah titik. Berarti ini adalah sebuah adalah sebuah value dari atribut class. Kita langsung praktekkan aja. Kita buat di sini div ya. Div spasi class. Kita kasih nama green ya. Langsung tag penutupnya, jangan lupa tag penutup ya. Jangan lupa tag penutup. Ada beberapa tag yang tidak menggunakan tag penutup seperti dir, ar, img. Mungkin teman-teman ada yang tahu juga. Dan saya tahu itu ada 3 yang tidak menggunakan tag penutup. Kalau selain itu menggunakan tag penutup. Jangan lupa, kenapa? Kalau teman-teman lupa, nanti tampilannya akan semrawut. Saran saya sebelum kalian mengetik sebuah kode banyaknya, jangan lupa jangan tinggalkan tag penutupnya terlebih dahulu. Dia nanti ketika banyak kita menulis, kadang-kadang biasanya lupa. Oke, kita langsung ya. Ini adalah class green. Coba saja. Ini class selector ya. Class selector. Nah, kita langsung panggil selektornya adalah titik ya. Titik ini menandakan bahwa ini adalah value dari atribut class. Value dari atribut class. Jadi kita panggil green. Kita deskripsikan di sini. Font white ya, kita pakai font white aja. Font white ya. Kita kasih bold ya. Bold. Kita save. Green ya. Nah, ini tebal ya. Ini tebal hasilnya. Kita kasih font size-nya aja. Biar kelihatan ya bahwa dia itu adalah tebal. Kita copy aja. Nah, ini tebal. Coba kita hapus ini. Nah, dia tidak tebal ya. Jadi perbedaannya itu. Ini selektor menggunakan CSS selektor. CSS selektor itu adalah pemanggilan selektor dari value
atribut class. Tandanya dia adalah value atribut class itu tandanya diawali dengan titik. Oke, paham semua ya? Terus ID selector. Nah ini ID selector. Sama definisinya, hampir sama definisinya dengan CSS selector. Kalau ID selector itu adalah pemanggilan selector dari value dari atribut ID. Value dari atribut ID. Kalau CSS selector adalah value dari atribut class. Kalau ini adalah value dari atribut ID. Kita coba buat ya. Kita copy aja biar cepat ya. Kan sudah paham. Kalau menyimak video sebelumnya itu sudah paham. Ini kita ganti dengan ID ya. ID. Terus kita ganti value-nya biar tidak sama ya, biar mudah dipahami. My green. My ID. Terserah. Value-nya ini terserah mau kalian kasih nama apa. Di class juga terserah value-nya mau dikasih nama apa, mau kasih nama bahasa Indonesia, contohnya eh, tulisan, ya class, value-nya tulisan, ya terserah kalian. Intinya nanti disamakan dengan pemanggilan di CSS-nya. Atau inilah tulisanku, biar teman-teman tidak salah paham, ini harus pakai bahasa Inggris enggak. Kita tinggal panggil di sini. Kita copy aja di sini. Nanti kita tinggal ubah aja. Nah, ini enaknya. Kalau kita paham structure terus kegunaannya, kita tinggal copy aja. Nanti tidak akan kerasa kita sudah menulis kadang-kadang bisa ribuan. Ya bukan nulis sendiri, tapi ketika dia sama, hampir sama polanya dengan yang di atas, kita tinggal copy, tinggal eh, modifikasi aja. Nah, bedanya ya, bedanya dengan class selector dengan ID selector adalah class selector itu diawali dengan titik. Kalau dia value dari atribut ID, dia akan diawali dengan pagar. Tadi tulisanku ya, tulisanku. Save, kita panggil. Nah, ini coba saja. Kita bedakan aja tulisannya biar tidak salah paham. Ini kasih tulisanku aja. Nah, ini bedanya. Bedanya class selector dengan ID selector. Oke, paham ya? Terus atribut selector ya. Atribut selector ini adalah mengeksekusi dari sebuah atribut ya. Jadi kita sudah yang dibahas tadi itu adalah universal selector, terus class selector, ID selector. Setelah ini adalah atribut selector. Jadi yang dieksekusi itu adalah atributnya. Yang dieksekusi itu adalah atributnya. Coba ya, kita copy aja di sini. Kita taruh di sini. Oke. Terus di sini kita taruh di file CSS-nya. Biar rapi ya, biar rapi, dirapikan. Bentar ya, ini ada
Nah, ini ya. Jadi ini berkenaan dengan coba kita besarkan di sini. Nah, jadi ini berkenaan dengan atribut selektor ya. Yang dieksekusi itu adalah atributnya. Yang dieksekusi itu ada atributnya. Atributnya yang mana? Atributnya adalah herof. Jadi yang dieksekusi itu adalah herofnya. Paham kan ya? Paham? Kita bahas ini satu-satu biar teman-teman paham gitu. Nanti kita kalau sudah pembahasan CSS ini keseluruhan sudah selesai, baru kita nanti akan mendesain sebuah layout. Nanti tugas teman-teman, saya praktekkan nanti. Saya cari gambar ya, gambar dari internet, sebuah page. Nanti kita tiru layoutnya seperti apa, terus cara pembuatannya seperti apa, mulai dari nol ya. Kita nanti akan latih teman-teman bagaimana membangun sebuah template dari nol. Walaupun banyak sekarang template yang sudah ada ya, yang sudah ada walaupun sekarang banyak, tinggal kalian kopas-kopas, tapi ketika kalian tidak paham konsep penyusunan, konsep layout dan lain-lain, maka endingnya nanti teman-teman akan bingung, akan kesulitan. Banyak teman-teman itu hanya mahir di back end, tapi dia tidak mahir di front end. Biar lebih kompleks ya, kalian bisa front end dengan kalian bisa back end-nya juga oke. Nanti saya ajari bagaimana cara membangun website template dari nol. Kita akan membahas di CSS dulu biar teman-teman paham fungsi-fungsinya. Nanti di video selanjutnya ini masih belum tuntas ya pembahasan tentang CSS. Ini masih di selektor aja. Ini masih banyak macam-macam selektor. Kita akan bahas di video selanjutnya tentang selektor sisanya. Nanti next ke bagaimana cara membangun sebuah template-nya. Di video selanjutnya saya akan bahas secara tuntas. Oke, cukup sekian ya di video ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.